Apa yang sudah terjadi ya terjadi. Itu juga sudah kemarin diposting sama Mas Dhani dan sekarang udah dihapuskan postingannya kan. Bukan aku lah komentar. Jangan ngejar-ngejar ke aku. Sekarang saatnya semua pihak untuk introspeksi diri, merenung, berpikir, ya, menyalahkan diri sendiri. Masih menjadi kontroversi, video dengan judul berjuta arti, unggahan musisi kondang Ahmad Dhani. Seperti diketahui, belum lama ini, Ahmad Dhani telah membagikan sebuah video berdurasi 24 menit berisikan sederet ucapan Maya Estianty sang mantan istri yang diduga berisi informasi soal dirinya dan Mulan Jameela. Bak sebuah bumerang yang kembali, sejak video itu mengudara, Ahmad Dhani sontak menjadi sasaran empuk caci maki warganet. Apalagi, video itu sempat menghilang sementara sebelum akhirnya kembali muncul di laman media sosialnya. Menyikapi ramainya perdebatan di jagat maya, Ustadz Dery Sulaiman selaku pendakwah, sekaligus sahabat Ahmad Dhani pun buka suara. Lantas seperti apa Ustadz Dery menanggapi kontroversi video unggahan Ahmad Dhani? Apa yang sudah terjadi ya terjadi. Itu juga sudah kemarin diposting sama Mas Dhani dan sekarang udah dihapuskan postingannya kan. Jadi kemarin saya sempat telepon Mas Dhani, beliau lagi di Bali, banyak kita bercerita. Saya memahami si beliau sebagai seorang ayah tentu tidak membela, menjaga anak-anaknya dari bulian netizen. Tapi ternyata yang terjadi malah semakin besar bulian itu kan. Kalau Mas Dhani sendiri nggak ada masalah, saya yakin beliau sudah matang lah tauhidnya, mahrifatnya tentang caci maki itu. Dan saya dengar dari suara kemarin dari teleponan, ya beliau nggak terganggu sama sekali dengan semua penilaian orang terhadap beliau, terhadap Mas Dhani. Cuma kasihan kan anak-anak nanti kalau belum siap. Nah, tapi saya berharap juga anak-anak juga nanti akan memahami itu dan kuat jadinya gitu, karena ujian-ujian yang datang itu, ya apalagi mereka masih anak-anak, masih mau masuk remaja, si Vea. Nah, mudah-mudahan itu menjadi imun untuk beliau itu Vea dan jadi anak yang kuat ya, ke depannya itu aja. Karena yang salah sebetulnya kan bukan anak-anak gitu. Jadi kenapa netizen kadang-kadang larinya malah ke anaknya gitu. Itu yang saya sesalkan. Tapi mau diapain lah, itulah sosial media. Tidak semua orang cerdas, nggak semua orang sekolah, nggak semua orang punya IQ yang tinggi untuk memahami setiap keadaan. Ya, nanti semua orang juga paham agama, begitu. Ya kan saya selalu bilang, saya ini cuma melakukan reaksi aja. Kalau ada aksi membuka fitnah-fitnah lama lagi, ya tentunya akan ada reaksi lagi. Dan tentunya reaksi itu akan juga menyulitkan Maya juga dan akan merusak semua yang udah pernah terjalin beberapa bulan terakhir ini gitu. Bukan aku lah komentar. Jangan ngejar-ngejar ke aku. Oke. Tapi terganggu nggak sih jadi cel yang dikejar-kejar? Ya aku tadi udah komentar ya. Saya kemarin itu malah ya kita sempat ngobrol. Saya sampaikan ada pesan dari Ustadz Abdullah Hadrami, dari guru kita di Malang, untuk semua saling memperbaiki diri, saling introspeksi diri. Dibuatlah tulisan panjang untuk Mas Dhani, untuk Teh Mulan, untuk Bunda Maya juga. Cuman beliau kirim ke saya, tolong dikirimkan ke Mas Dhani. Saya kirim, mungkin setelah dia baca itu mungkin ada pertimbangan juga untuk udahlah mengakhiri kisruh itu di sosmed. Karena saya ikuti ya sekarang di sosial media, apapun yang akan diklarifikasi, akan dibuat sama Mas Dhani tetap akan salah di mata netizen. Aksi menggemparkan yang dilakukan oleh Ahmad Dhani tentunya bukan tanpa alasan kuat. Ya, sang musisi kondang berdalih bahwa video tersebut memang sengaja dibuat olehnya demi membela dua darah daging tercinta, buah pernikahannya bersama Mulan Jameela. Pasalnya, Dhani merasa bila kedua buah hatinya itu harus ikut menjadi korban
atas ucapan-ucapan yang diduga keluar dari mulut Maya beberapa tahun ke belakang. Di mana menurut Dhani, Maya kerap kali tampil dalam konten dan diduga berbagi cerita yang berbeda dengan kenyataan soal kisah masa lalu mereka bersama. Padahal, kisah pahit itu sudah terjadi hampir 20 tahun yang lalu. Lantas, seperti apakah Ustadz Dery menyikapinya? Tentu kalau kita tabayun, tanya ke Mas Dhani kenapa dia posting itu, saya sudah lakukan. Ya, memang banyak pertimbangannya kemarin itu untuk membuat video itu. Harapannya Mas Dhani ya satu itu aja sebetulnya. Kedepannya ya siapapun ya untuk berhenti bicara apapun juga ya. Saya yakin Mas Dhani juga pernah buat hal yang seperti itu. Bahkan kemarin aku udah lihat di TikTok itu kompilasi gibah Mas Dhani malah kan dan sebagainya. Jadi ini nggak akan habis-habisnya kalau dibicarakan gitu. Sekarang saatnya semua pihak untuk introspeksi diri, merenung, berpikir ya, menyalahkan diri sendiri. Karena untuk menyalahkan orang lain itu mudah saja. Anak kecil juga bisa kan, yang perlu kita pelajari gimana menyalahkan diri sendiri. Ya, sebenarnya sih bukan mengungkit masa lalu ya. Tapi rupanya banyak yang belum mengetahui, banyak yang belum menerima pemberitaannya itu dengan benar. Proses perceraian itu memang beritanya memang lebih santer, yaitu Maya menggugat cerai Ahmad Dhani di tahun 2007 bulan April apa Mei, lupa saya, sekitar bulan itu Pak. Tapi sesungguhnya itu adalah rentetan peristiwa dari saya yang memberikan talak terlebih dahulu secara Islam ya. Saya memberikan talak melalui SMS. Alasannya kenapa yaitu tidak perlu dijelaskan. Pokoknya saya memberikan talak melalui SMS di bulan Desember 2006 dan pemberitaannya terekspos bahwa Maya menggugat cerai ya kan? Karena pihak ketiga ada Mulan disebut dan lain-lain ya. Nah, padahal saya udah duluan memberikan talak di bulan Desember 2006. Mudah-mudahan lah Mas Dhani bisa bersabar dan ya itu tidak mengesankan apapun kata-kata netizen di sosial media. Ya, karena sebetulnya orang kalau masih komen dia masih cinta sebetulnya. Kalau orang udah nggak cinta, dia nggak peduli, dia nggak akan komen apa-apa. Bodoh amat gitu. Berarti masih banyak sayang sama Mas Dhani, sayang sama Teh Mulan, sama Bunda Maya, semuanya jelas. Mereka bukan sembarang orang, mereka adalah orang yang penuh dengan karya, dengan prestasi, dengan ya, jasa untuk menghibur bangsa ini. Jangan hanya gara-gara kesalahan masa lalu mereka, terus kita menghapus semua kebaikan itu aja. Itu aja yang aku ingatkan ke netizen ya. Kalau menulis komen, pikir-pikir dulu. Jangan sampai nanti komen kita juga terjatuh ke dalam ghibah atau fitnah gitu. Sungguh miris terasa apa yang saat ini harus terjadi. Luka lama yang sejatinya sudah terkubur dalam-dalam, kini harus kembali muncul dan menghadirkan kontroversi. Dan ironisnya lagi, semua ini harus terjadi pasca Ahmad Dhani dan Maya Estianty tampil harmonis di hari pernikahan sang putra. Di mana, kala itu Dhani bahkan sempat mengutarakan rasa lega melihat Maya yang kini sudah hidup bahagia bersama Ilwan Musri. Saya juga bahagia hari ini tidak hanya karena Al, tapi juga karena ibunya Al berbahagia juga karena mendapatkan suami yang lebih baik dari saya. Dan dalam kesempatan itu pula, Dhani pun sempat mengutarakan rasa sukacita lantaran dapat secara langsung menyaksikan momen paling bahagia di kehidupan Al-Ghazali
bersama keluarga baru yang ia bina bersama Mulan Jamila dan kedua anak. Kala itu, senyuman lebar pun tak ada henti-hentinya terlukis di wajah Ahmad Dhani. Juga saya juga bahagia hari ini saya mempunyai istri baru, juga anak-anak yang baru setelah ala itu, dan sampai hari ini kok kenapa it's all about me ya? It's okay, it's okay. Saya happy, Richard happy juga, very happy. Saat itu, kerekam pula satu pesan hangat dari Ahmad Dhani untuk Al-Ghazali dan Alisa Dagize soal bagaimana pentingnya memahami agama dalam menjalin sebuah pernikahan. Ucapan Dhani kala itu sontak disambut dengan baik oleh publik. Namun sayang, akibat video unggahan terbarunya, Dhani lagi-lagi harus berkutat dengan parahnya cerca warganet. Buat Al dan Alisa, belajarlah banyak tentang agama, karena semua persoalan itu bisa diselesaikan dengan agama. Karena kalian sama-sama agama Islam, maka dari itu jadikanlah hukum Islam, fikih Islam menjadi rujukan di mana saat kalian mempunyai masalah yang cukup berat, kembalilah kepada Al-Quran dan hadis. Di tengah kencangnya laju cibiran yang datang ke arah Dhani, sosok Maya Estianty pun tak luput dari sorotan tajam. Apalagi, kala perbincangan semakin memanas, istri Irwan Musri itu kedatapan berbagi sebuah unggahan kolaborasi bersama seekor anjing. Entah apa sebenarnya maksud dibalik unggahan Maya Estianty. Namun mirisnya, hal itu justru memancing spekulasi liar dari segelintir warganet yang mengait-ngaitkan unggahan tersebut dengan Ahmad Dhani. Kalau aku lihat sih sebetulnya nggak perlu lagi Mas Dhani dengan Bunda Maya. Mas Dhani perlu jaga hubungan dengan Bang Irwan, kan sama-sama sudah punya rumah tangga. Jadi udahlah, sebetulnya nggak usah saling menyindir, nggak usah saling bicarakan apa yang sudah terjadi, kan nggak bisa dirubah lagi sejarah itu. Bisa nggak dimundurkan waktu, udah hampir 20 tahun loh. Tapi netizen belum move on juga. Kalau aku lihat dari real life ya, bukan di sosmed ya, itu sebetulnya udah nggak ada masalah. Udah oke-oke aja. Mungkin Mas Dhani terpancing netizen mungkin ya. Ya saya sih menyayangkan aja gitu. Orang hubungan kita udah mulai baik gitu kan, tapi sekarang kembali ke nol lagi gitu. Back to zero lagi gitu. Enggak, saya nggak ada ngomong sama Bunda. Saya cuma ngasih itu Mas Dhani aja. Enggak, kurang bagus efeknya di sosmed karena bulen itu begitu masifnya kan. Mas Dhani saya yakin nggak terkesan karena lirik lagu beliau kan jelas tuh, jika cinta Allah itu kalau bersama Allah caci maki terdengar seperti sanjung puji kan. Tapi itu kan Mas Dhani, anak-anak kan belum paham ilmu itu, jadi mungkin langkah untuk menghentikan kisruh ini ya duduk bersama, silaturahmi lagi, saling memaafkan, ada orang ketiga lah mediator untuk mendamaikan dua-duanya. Kalau Masya Allah saya cuma kasihan sama Bang Irwan aja, orang baik kan, jadi jangan sampai beliau juga terlibat terbawa-bawa dengan konflik masa lalu ini. Tegas Ustadz Dery Sulaiman berpesan kepada publik untuk tidak memanas-manasi kisah ini sebelum api pertikaian berkobar semakin kencang. Selain itu, Ustadz Dery pun berpesan pada Maya dan Dhani untuk bertabayun bersama demi menyelesaikan kisruh ini secara damai. Uniknya, publik justru meminta Ustadz Dery untuk mengemban peran penting dan memediasi kedua belah pihak. Lantas, seperti apa tanggapan Ustadz Dery? Apakah ia bersedia melakukan hal tersebut? Ya dengan senang hati lah, kan mereka orang-orang baik semua memang. Orang-orang baik, Masya Allah, orang-orang baik semua, anaknya baik-baik semua.
Ya udahlah, pokoknya netizen harus jadi ikut ambil bagiannya untuk mendamaikan ini. Ya udahlah, semua orang punya masalah, semua orang punya masa lalu. Udahlah, saling memaafkan, mendoakan aja. Cukuplah aib-aib kita, dosa-dosa kita, menghentikan lisan kita untuk bicarakan dosa orang lain. Apa yang terjadi dalam kehidupan mereka cuma mereka yang tahu. Kita kan penonton lihat-lihat permukaan saja. Apa yang kita lihat menduga-duga saja, siapa yang ini, siapa yang itu, siapa yang salah. Tidak usah lah. Pengadilan agama sudah putuskan, selesai. Allah sudah takdirkan. Ini semua takdir Allah, semua harus diterima. Cuma dengan lapang dada. Udahlah, ini keluarga yang luar biasa dua-duanya, dan mampu membesarkan anak-anak dengan penuh adab, penuh etika. Itu luar biasa. Nggak semua orang loh. Kalian kalau jumpa anak-anaknya Mas Dhani kan lihat semua sopan-sopan dengan adab-adab kan. Nah, itulah bukti didikan ayah bundanya. Orang baik, meskipun mereka berpisah, tapi mereka tidak lupa untuk memprioritaskan perhatian kepada anak-anaknya. Jadi itu kita harus akui, itu apresiat itu. Mas Dhani adalah ayah yang baik, Bunda Maya adalah ibu yang baik. Kalau memang hanya itu satu-satunya cara untuk mencari sensasi dengan membawa nama saya lagi, ya kita mau bilang apa gitu, ya udah biarin aja lah, kita relakan saja. Seseorang bisa menggunakan nama seseorang untuk kepentingan pribadi gitu ya. Menurut saya berharap sih suatu saat kalau ada sensasi lagi, ya jangan bawa nama-nama saya lagi gitu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.